Alhamdulillah sehat Bu Nurul. Alhamdulillah luar biasa nih Pak Irfan. Iya Bu Nurul. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau supervisor yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaching nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dari proses observasi yang saya akan lakukan. Jadi agar Bapak juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Pak. Ya. Yang pertama itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak tidak melakukan proses coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, paham Bu Nurul. Oke, baik Pak. Kalau begitu selanjutnya, ini sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Ya, tentu boleh Bu Nurul. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan ada 2 Bu. Nanti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya. Nah, dari 2 kompetensi ini Bapak, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti untuk di kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya yang beliau temui. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci yang agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya nanti ya. Nah, Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian yang saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya nanti menerapkan alur Tirta secara urut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak. Ya, oke. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Nah, hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak bisa memulai coaching dengan coachingnya, dan saya berharap proses coachingnya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ya, sudah siap Pak Irfan? Sangat siap. Baik ya, silahkan dimulai proses coachingnya. Siap Bu. Semangat pagi Pak Irfan, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semangat pagi Pak Heri, sehat Pak Heri. Oke. Maaf, saya bisa menunggu waktunya Pak? Bisa, monggo silakan. Oke. Mohon maaf Pak Irfan, sebelumnya saya menunggu waktunya sebentar ya. Saya mau bercerita Pak. Saya sedang ada sedikit masalah, tapi saya agak bingung. Juga ragu mau bercerita kepada siapa. Baik Pak Heri, nggak apa, saya ada waktu. Jadi jangan sungkan-sungkan Pak Heri untuk bercerita. Apa yang bisa saya bantu? Syukurlah, terima kasih sebelumnya ya Pak Irfan ya. Begini Pak Irfan, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak
tidak nyaman Pak, pikiran saya juga tidak tenang. Oke Pak Heri, jadi beberapa hari belakangan ini Pak Heri sering merasa tidak nyaman ya, dan pikiran menjadi tidak tenang. Gitu nih Pak Heri? Betul Bapak, saya juga ingin bercerita dan berdiskusi dengan Pak Irfan. Oke, baiklah. Kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Pak Heri harapkan? Saya berharap saya akan mendapatkan perasaan yang tenang, nyaman setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya ini Pak Irfan, sehingga saya bisa kembali fokus untuk mengajar. Baik Pak Heri, kira-kira masalah apa yang lain yang Bapak harapkan? Ada juga sih Bu, maaf Pak, ada juga yang saya harapkan, yaitu saya kepengen setelah kita berdiskusi nanti saya mendapatkan solusi dari masalah ini. Baik, Pak Heri, kiranya diskusi kita nanti kita akan mendapatkan solusi yang terbaik ya. Jadi permasalahannya seperti apa Pak Heri? Silakan dijelaskan. Ya, ceritanya seperti ini Pak. Pak Irfan masih ingat nggak tentang peraturan di sekolah kita terkait dengan penggunaan HP di sekolah nggak? Jadi saat pembelajaran HP, siswa boleh membawa HP, tapi ketika guru menginstruksikan membawa HP. Tetapi ketika guru tidak menginstruksikan, HP untuk dimatikan, di silent dan disimpan ke dalam locker. Seperti itu Pak. Tentu saja Pak Heri, saya masih ingat. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Heri jadi merasa tidak nyaman begitu? Jadi yang membuat saya tidak nyaman seperti ini Pak. Kemarin pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas, saya kan tidak menginstruksikan anak untuk membawa HP nih Pak. Tetapi ternyata masih ada beberapa siswa yang tetap mencuri waktu untuk menggunakan HP pada saat pembelajaran saya Pak. Padahal sudah saya peringatkan di awal pembelajaran nanti anak HP dimatikan atau disimpan di locker. Tapi masih ada juga siswa yang tetap mencuri waktu dan mereka tidak mengindahkan perkataan saya Pak. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Terus apa yang Pak Heri lakukan? Nah, terus saat itu juga saya langsung menyita HP yang sedang aktif di kelas itu Pak. Saya ambil semuanya, terus saya bawa ke ruang guru dan saya akan kembalikan 1 minggu kemudian Pak sebagai sanksi karena mereka telah melanggar aturan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Oh, terus hal apa yang membuat Pak Heri menjadi merasa tidak nyaman? Jadi ternyata ya Pak, beberapa siswa yang sedang menggunakan HP tersebut pada saat pelajaran saya itu mereka itu sedang mengejar menyelesaikan tugas saya juga Pak. Jadi tugas yang saya berikan minggu kemarin sebelumnya ya, cuma karena minggu depan akan ada tes ya, jadi nanti harapannya minggu ini semua tugas terkumpul. Jadi mereka rasanya mereka harus mengerjakan tugas. Dan di rumah juga mereka terkendala dari kuota Pak. Mereka menggunakan wifi sekolah alasannya yang bisa mengerjakan dengan cepat dan dengan lancar begitu Pak. Dan juga ada sebagian dari mereka itu ternyata bukan HP mereka tapi HP dari orang tua mereka. Oh, seperti itu ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Heri jika ternyata seperti itu keadaannya? Sejujurnya saya jadi agak bingung Pak dengan apa yang sudah saya lakukan dengan menyita HP tersebut. Karena ternyata HP digunakan untuk mengerjakan tugas saja. Okay. Mapel mapel saya juga minggu kemarin Pak. Tetapi juga HP itu juga ada yang digunakan oleh orang tua di rumah, mereka digunakan bersama, bukan HP pribadi milik anak. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang sudah Pak Heri lakukan jika anak melanggar peraturan sekolah seperti itu? Seperti yang Pak Irfan sudah saya ceritakan tadi Pak Irfan ya, saya menerapkan sanksi kepada mereka yang tidak mematuhi kesepakatan kelas tersebut dengan cara menyita saya simpan selama 1 minggu Pak. Oh, jadi memang masih ada siswa yang ngeyel menggunakan HP pada saat pembelajaran berlangsung ya Pak Heri? Padahal tidak diminta? Iya, padahal saya tidak meminta. Tapi ternyata setelah beberapa waktu HP saya simpan, anak memberikan alasannya yaitu karena sedang mengejar menyelesaikan tugas. Tapi juga di situ ada anak yang menggunakan HP karena untuk scroll medsos gitu Pak, juga untuk main game seperti itu. Sebenarnya kesepakatan penggunaan HP pada saat pembelajaran di kelas itu sudah bagus nih Pak Heri. HP harus dimatikan dan disimpan di loker ketika guru tidak menginstruksikan.
diinstruksikan untuk menggunakan HP. Hanya saja mungkin kita perlu memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada siswa berkaitan dengan penggunaan HP di dalam kelas. Betul juga ya Pak ya. Karena memang sebagian siswa sudah menanti kesepakatan kelas tersebut Pak. Tetapi memang ada beberapa anak yang menggunakan HP untuk mengerjakan tugas tadi yang seperti saya ceritakan. Tapi juga ada juga sebagian yang memang untuk mengerjakan untuk scroll kayak TikTok atau Facebook dan sebagainya. Nah itulah Pak Heri, mungkin bisa dipertegas lagi kesepakatan dengan siswa tentang penggunaan HP ini, terutama di saat pembelajaran ini. Saya pikir yang Pak Ivan sampaikan itu benar sekali Pak, seperti itu Pak. Ya Pak, jadi sekarang bagaimana perasaan Pak Heri sekarang setelah Pak Heri bercerita dengan saya? Ya, terima kasih Pak, saya merasa jadi lebih lega Pak, lebih nyaman karena saya sudah bercerita unek-unek saya, cerita saya, permasalahan saya. Tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak, yaitu saya merasa resah Pak, hingga kepikiran terus. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak Heri ini menjadi resah selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah, gelisah, tidak nyaman itu adalah karena banyak orang tua yang menghubungi saya Pak, WA saya atau menelpon saya secara langsung Pak. Baiklah, jadi yang membuat Pak Heri ini merasa tidak nyaman adalah karena orang tua yang anaknya HP-nya disita menghubungi Pak Heri. Karena Pak Heri belum mengembalikan HP-nya itu. Betul Pak Irfan, jadi kira-kira nanti orang tua melaporkan ke kepala sekolah apa tidak ya Pak? Karena saya menyita HP anak mereka selama 1 minggu. Jadi kalau menurut saya untuk permasalahan ini Pak Heri bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri begitu. Karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kelas. Pak Heri dengan siswa juga ya. Jika nantinya Pak Heri dipanggil dan dimintai keterangan oleh kepala sekolah terkait hal tersebut, Pak Heri sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti nanti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga menambah semangat Pak Heri dalam menangani kedisiplinan anak. Semoga saja ya Pak Irfan guys. Ya, amin. Jadi dari yang sudah kita diskusikan bersama ini, apa rencana Pak Heri selanjutnya? Rencananya saya akan berniat memanggil anak yang HP-nya saya sita tadi Pak. Terus nanti saya akan memberikan pemahaman dan pencerahan juga mungkin akan mempraktekkan sedikit restitusi juga Pak. Harapannya nanti anak bisa sadar, bisa paham dan bertanggung jawab dalam menggunakan HP tersebut. Juga anak nanti akan menyadari sanksi yang akan didapat ketika mereka melanggar aturan tersebut. Oke. Sebuah rencana yang sangat bagus Pak Heri. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang bisa Pak Heri lakukan? Pak. Saya juga berencana untuk mengundang orang tua siswa tersebut ke sekolah Pak. Saya akan mengajak orang tua itu untuk berkolaborasi dalam membimbing dan memberikan pemahaman pada siswa terkait penggunaan HP. Karena kan tugas pendidikan bukan hanya kita sebagai guru, saya yakin orang tua juga ikut terlibat di dalamnya bareng-bareng. Terus juga saya mengajak untuk bisa mengawasi penggunaan HP anaknya di rumah. Terus bagaimana dengan kesepakatan penggunaan HP di kelasnya? Nah, di kelas juga nanti saya akan kembali mempertegas kesepakatan yang setelah dibuat di dalam kelas ini Pak. Jadi nanti saya akan kembali membuat kesepakatan kelas, memberikan pemahaman dan lebih tegas lagi saya akan memberikan pemahaman. Terus harapannya nanti anak bisa memahami dengan sadar, dengan tanggung jawab tentang masalah penggunaan HP tersebut Pak. Juga nanti saya akan mengajak anak untuk bisa mengatur waktu dengan baik di sekolah. Seperti itu Pak. Bagus Pak Heri, jika kita rating coba dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Heri berapa tingkat keberhasilan metode ini? Menurut saya tingkat keberhasilannya mungkin sekitar di angka 8 Pak. Karena di angka 8 menurut saya sudah cukup bagus. Wah, luar biasa nih Pak Heri. Langkah penyelesaian yang Pak Heri ambil ini sangat bagus. Saya setuju dengan itu. Syukur ya Pak. Jadi sekarang saya merasa lebih lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dan menyelesaikan masalah ini Pak. Apalagi sudah berurusan dengan orang tua siswa, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar.
Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak Heri. Pada akhirnya Pak Heri juga sudah bisa merasa lega. Kemudian dari apa yang sudah Pak Heri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak Heri lakukan untuk menjalankan rencana-rencana itu tersepakati. Baik Pak, mengenai hal itu sifatnya akan saya laksanakan. Saya akan memanggil anak yang HP-nya saya sita. Kemudian saya juga akan mengundang anggota siswa untuk berkolaborasi seperti tadi yang saya sampaikan ya Pak, untuk memberikan bimbingan dan pemahaman kepada siswa bersama-sama terkait penggunaan HP. Saya juga akan segera menghadap kepala sekolah Pak untuk menyampaikan terkait permasalahan ini. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Heri butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersepakati? Nah, terkait untuk masalah ini Pak, saya akan berusaha untuk selalu berkomunikasi ya Pak, dengan wali kelas, dengan teman-teman guru, juga Pak Irfan selaku guru BK. Harapannya nanti kita bisa saling mendukung dan bekerja sama dan melaksanakan tugas ini. Wah, ide bagus ini Pak Heri. Kiranya semuanya dapat segera terselesaikan ya. Dan Pak Heri dapat kembali bekerja dengan suasana yang tenang, nyaman, dan bahagia. Amin. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya atas sarannya, atas masukannya, sehingga sekarang saya bisa merasa lebih lega dan lebih nyaman. Sami-sami Pak Heri, semoga Pak Heri juga sehat selalu dan selalu nyaman selalu dan bahagia. Terima kasih Pak Irfan. Baik Pak Irfan, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Irfan dengan Koci yang terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan ini kepada Pak Irfan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Pak? Boleh Bu. Nah, Pak Irfan, untuk pertanyaan yang pertama nih, apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat melakukan coaching, juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Ya, untuk yang saya telah lakukan pada proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tertutup. Ya, jadi yang sudah Bapak sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Pak. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Bapak ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata, dan kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Pak Irfan berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Pak Irfan juga mengajukan beberapa pertanyaan berupa agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Pak Irfan sudah menunjukkan kompetensi inti sesuai pertanyaan di prasupervisi tadi. Pak Irfan mengharapkan ada dua ya Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat juga sudah terlaksana oleh Pak Irfan. Dan yang paling penting dari proses tadi adalah saya juga sudah mencatat bahwa Pak Irfan sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana Pak Irfan memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Pak Irfan tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa Pak Irfan. Terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk Pak Irfan. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coaching merasa ada sedikit unek-unek itu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Kehadiran penuh atau present
menjadi harapan Pak Irfan agar lebih bisa dikembangkan ya Pak. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, dan juga tidak hanya kompetensi ini tapi juga kompetensi yang lain, agar semakin maksimal dalam memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya Pak. Saya juga berharap semoga proses ini juga menjadi bekal untuk Pak Irfan agar kedepannya ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pemberian layanan coach. Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta. Ya, alur tirta tetap dilaksanakan terus ya Pak. Terima kasih Pak Irfan, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Terima kasih Bu Nur. Ya, terima kasih Pak Irfan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.